نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. Melanjutkan pelajaran kita dari kitab An-Nasa'ih Ad-Diniyah Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sampai di halaman berapa kemarin? 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Haddad termasuk daripada kelalaian adalah sedikit atau tidak banyak atau sedikit duduk dengan para ulama yang mengingatkan akan hari-hari Allah dan nikmatnya, janji dan ancamannya, dan yang mendorong agar mentaati yang menjauhi kedurhakaan terhadapnya dengan
dia kayak gini, ini mengingatkan kita ya dengan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, bagaimana sunnahnya Nabi, bagaimana para as-salafun saleh, gimana nikmat-nikmatnya Allah patut kita syukuri. Maka jangan kesedikitan duduk sama para ulama, ya malah banyakkan duduk sama orang yang lalai, itu bikin kita lupa, ya. Maka jangan sampai kita lalai ya untuk banyaknya duduk sama ulama. Dikatakan barang siapa tidak menemukan mereka, maksudnya apa? Nggak bisa duduk sama para ulama, nggak bisa duduk di kajiannya, nggak bisa duduk di majelisnya, maka kitab-kitab yang mereka karang bisa menjadi pengganti duduk dengan mereka ketika mereka nggak ada. Belajar kitab-kitabnya. Makanya kalau mau belajar juga harus kitabnya yang sanadnya juga nyambung, yang benar. Ya, kalau nggak bisa belajar sama mereka pasti kita punya kitabnya nih belajar. Tapi dibilang orang yang nggak punya guru maka syaitan yang jadi gurunya. Syaitan dan syaitan. Ya, syaitan jadi guru bagi orang yang nggak ada gurunya. Jadi dia suka menerka-nerka sendiri, punya kitab sendiri. Kemudian dia ngarang-ngarang, oh ini begini boleh kali, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngasih arahan. Ya, jadi guru juga sangat amat penting. Nah itu kalau memang nggak ada, maka kitab-kitab kalau sekedar kitab siro, kitab apa bisa tuh kita pelajarin, kita baca sendiri. Gimana sirohnya Nabi, perjalanannya Nabi, bagaimana akalnya Nabi ketika bangun tidur, mau tidur segala macam. Bagaimana Nabi bersama para sahabat, ada cerita-cerita sahabat itu bisa kita baca sendiri pun bisa. Ya, perjalanannya Nabi atau sirahnya Nabi perang begini, ini itu dan lain-lain itu bisa kita baca. Tapi kalau yang berkaitan dengan fikih atau hukum itu nggak cuma bisa kita baca. Ya harus ada bimbingannya. Ya jangan kita baca begini terus kita punya pemahaman nanti. Oh kalau begini berarti boleh kali ya, nggak apa-apa desa kali. Nah ini nggak bisa. Kalau cuma sekedar siroh, hadis atau apa ya masih apa dari bacaan perintah. Ya tapi kalau udah hukum yang berkaitan dengan hukum dan pemahaman, ini harus benar pemahamannya. Jadi harus ada butuh guru yang mengajari. Ya maka dengan kitab mereka menjadi pengganti duduk. Di dalam ada. Di samping itu bumi tidak kosong dari mereka insya Allah, meskipun zaman telah rusak dan kejahatan serta pelakunya merajalela. Sementara itu kaum khas dan awam telah berpaling dari Allah dan enggan menegakkan kebenaran. Kecuali siapa yang dikehendaki Allah, kecuali tulisannya. Ya maksudnya kecuali siapa yang dikehendaki Allah dan mereka itu sedikit. Ya. Sampai yaumul qiyamah para orang-orang soleh ini ada. Walaupun ini termasuk daripada udah masuk akhir zaman, banyak kerusakan, banyak kriminal, banyak ulama ulama tapi nggak benar. Banyak yang ngerasa dirinya ulama, pakai baju, pakai jubah, pakai imamah, pakai ini, pakai itu, ngomong di depan bisa-bisa aja. Ya, tapi dia nggak punya ilmunya, modal berani doang. Nah ini nggak boleh. Ya, nah jadi juga banyak yang kayak gitu. Dan juga banyak juga orang-orang yang masih soleh, ya, yang dengan berkahnya mereka kita masih jaga ini. Ya, dengan berkahnya mereka kita masih terjaga. Ya, banyak orang yang udah acuh, yang mulai berpaling dari Allah, ya. Di Jakarta apalagi maksiatnya banyak, pengajian juga banyak. Seimbang. Jadi ada seimbang gitu ya, tapi hati-hati ya. Karena orang yang udah berpaling dari Allah SWT ya udah, ya mau dia kaum khos atau kaum awam, mau dia ulama, mau dia siapapun, kalau dia udah berpaling dari Allah SWT, Allah udah nggak nengokin ke dia lagi ya. Kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah dan mereka itu sedikit yang bertobat, yang Allah mau bertobat dia. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, tetaplah sekelompok dari umatku membela kebenaran, tidaklah membahayakan mereka.
mereka siapa yang memusuhi mereka hingga datang pertolongan Allah. Ini artinya kurang baik untuk dipahami. Ya, maksudnya apa? Tetaplah sekelompok dari umatku membaiknya. Tetaplah kalian berada di dalam golongan umatku yang paling banyak, paling mayoritas intinya gitu. Ya, yang membela kebenaran. Tetaplah kalian di situ kita. Berarti ahli sunnah wal Jamaah. Dan tidaklah membahayakan mereka siapa yang memusuhi mereka hingga datang pertolongan Allah. Ya. Ya udah kita ada di situ walaupun nanti ada musuh, ada gimana biarin aja ya. Dengan kita begini ada nggak yang di luar sana yang nggak suka dengan aliran kita? Ada aliran kamu nggak benar, ajaran agama kamu apa? Itu kan begitu ada di zaman Nabi begini dan lain. Ada aja omongannya. Tapi biarin aja ya, selagi nggak terlalu membahayakan segala-galanya nanti yang nolong siapa? Allah. Ya, biarin mereka memusuhi bagaimana hingga datang pertolongan Allah. Banyak kabar dan athar, ya bukan hadis, ya kabar dan athar yang menunjukkan bahwa bumi tidak kosong dalam setiap masa dari sekelompok pembelaan kebenaran yang mengamalkan kitab Allah dan sunnah dengan benar. Ya, bumi tidak kosong dari wali kutub. Jadi ya, tiap tahun, tiap masanya ada wali kutub gitu. Ya. Ada orang-orang kekasihnya Allah, ada pembela-pembela kebenaran di setiap masanya. Beliau nggak ada tergantikan dengan yang lain, gitu. Ya, jadi subhanallah. Bahkan dikatakan Al-Habib Abdullah bin Syihab, beliau itu tadi, ya beliau mengatakan saya nggak bisa hidup di zamannya Al-Habib Abdul Ghani As-Sebab butuh. Ya ditarik ini beliau. Saya nggak bisa hidup di zaman itu, beliau adalah seorang yang Masya Allah, tapi saya cukup bangga bisa hidup, cukup bangga, cukup senang, gitu ya, bahagia saya hidup di masanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Ya, saya sangat amat senang ya, hidup di masanya beliau. Beliau ini orang yang Masya Allah, gitu. Kalau mau lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW, ya udah lihat aja akhlaknya Sayyidina Habib Umar katanya. Terus Habib Umar ini ngomong juga, kalau mau melihat perangainya Nabi Muhammad kurang lebih lihat aja wajahnya Al-Habib Ali Al-Jufri. Ya, Habib Ali Al-Jufri. Ganteng bu, tahu nggak Habib Ali Al-Jufri? Tahu nggak? Coba ibu browsing, ya. Ibu atau apa bisa cari ke ulama, ya. Habib Ali Al-Jufri, bu ganteng Masya Allah, ya. Habib Ali Al-Jufri. Kata Habib Umar, kata saya coba, kalau mau melihat kurang lebih kayak Rasulullah tuh kayak gimana gitu ya, kayak gitu, lihat Habib Ali Al-Jufri, gitu. Kata Habib Ali Al-Jufri, kalau mau tahu akhlaknya Rasul kayak gimana, lihat Habib Umar. Berarti kan ini menandakan bahwa beliau-beliau ini sudah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah melihat ru'yah langsung. Ya. Dan bagi beliau-beliau ini maksudnya orang melihat Nabi itu sesuatu yang benar apa enggak? Iya. Ya, ru'yah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salih kan, benar. Hak, nggak ada yang bisa keliru, gitu. Ya. Kita pun bisa nggak kalau mau mimpi Nabi, bisa nggak? Bisa. Ya, saking dosa kita terlalu banyak, jadi menghijab, ya, menutup. Tapi bisa nggak? Bisa aja kalau kita udah bersih, kita ta'aluk sama Nabi Muhammad yang kuat, kita sholawat sama Nabi Muhammad yang baik, bisa banget untuk melihat bahkan bertemu Nabi Muhammad di dalam mimpi. Ya Allah maja'ana minhum, mudah-mudahan kita Amin. orang-orang yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Ya. Jadi banyak banget sekelompok orang-orang, ya, orang-orang para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi mereka itu sedikit sekali di akhir zaman dan terkadang tersembunyi para wali Allah hingga tidak diketahui kecuali oleh pencari yang tulus dan mukhlis. Ya, orang yang ikhlas, orang yang mana tahu nih, la ya'riful wali illa wali. Tidak tahu ini adalah wali kecuali dia wali juga. Sama wali dia bisa tahu ini wali nih. Ya. Wali mastur apa aja? Ada wali mastur, ada yang masyhur. Masyhur itu yang kelihatan, mastur itu yang nggak kelihatan, yang tertutup. Misalnya ini sama nih kayak begini, kayak kita begini. Ternyata dia adalah seorang
atau waliyah perempuan. Hatinya baik, tawadu gitu. Wali itu Bu, ada 3 tingkatan. Ada yang dirinya tahu dia wali, orang pun tahu dirinya wali. Itu yang pertama. Dia tahu dia wali, orang pun tak tahu kewaliannya. Itu namanya wali masyhur yang kelihatan. Ada lagi yang kedua, dia tahu dirinya wali, tapi orang lain nggak tahu. Itu namanya mastur, yang nggak ketahuan. Kecuali orang-orang yang khusus yang tahu. Orang-orang nggak tahu tapi dia tahu. Dia punya kelebihan, dia punya dirinya gitu. Yang ketiga, dia nggak tahu dirinya wali dan orang apa yang lagi nggak tahu. Dirinya jadi nggak tahu. Saking dia tawadunya, saking dia masya Allahnya, hatinya bersih banget. Sama orang tawadu, sama orang baik, sama orang punya penyakit hati, nggak punya penyakit hati, sama orang baik, sama suaminya, sama anaknya, nggak punya dosa gitu. Ibadah apaan semuanya enak. Dia orang-orang kayak gini, nggak ada cinta dunia, yang ada yang udah kona'ah hidupnya tawadu gitu ya. Maka orang-orang kayak gini diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak tahu kalau dia adalah seorang wali apalagi tuh ada yang kayak gitu modelnya. Jadi makanya kita nggak boleh suudzon. Apa suudzon? Buruk sangka. Berburuk sangka. Nggak boleh tuh kita berburuk sangka. Ya udah, kita selalu saya bilang bisa jadi samping kita lebih baik dibanding kita. Bisa jadi dia tiap malam sholat malam, kita nggak ada yang tahu Bu. Tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini. Tapi emang di akhir zaman tuh para ulama tambah dikit. Paku-paku bumi tuh mulai diambilin sama Allah. Ini kenapa kita bisa tetap begini ya? Karena banyak masih ada paku-paku buminya Bu, para ulama, para kekasihnya Ntar kalau paku buminya udah mulai cabut satu, mulai buminya nggak stabil, mulai bergoncang. Nah ini udah ntar di akhir zaman. Ini aja udah sih. Ini udah akhir zaman, para ulama suka ada yang macam-macam, suka begini, suka begitu. Ada yang benar, ada yang nggak benar, Jadi pelajaran aja buat kita, Mana yang baik kita ambil, yang nggak baik jangan ditiru, maupun dia ulama sekalipun, ngomongnya nggak baik atau apa yang nggak baik nggak usah ditiru, ya udah biarin aja. Mau dia gimana mau dia pemuka agama, mau bukan, mau segala macam, yang jelek tetap dia jelek. Yang baik kita ambil baikannya, paham nggak? Jadi itu, mereka sering sekali ketahuilah wahai para saudara bahwa sebaik-baik hati dan yang paling dicintai Allah ialah hati yang lembut dan bersih dari kebatilan dan keraguan serta segala macam kejahatan, menghayati kebenaran dan petunjuk serta berbagai kebaikan dan jalan yang tepat. Jadi bilang di sini apa? Kalau emang kita pengen hati yang baik, yang paling dicintai Allah, pengen dicinta sama Allah, jadilah punya hati yang lembut dan bersih. Enggak gampang. Punya hati lembut, punya hati bersih, itu susah. Dijahatin orang, diapain orang, masih lembut. Udah kayak Rasul. Rasul kurang lembut apa lagi Bu? Sampai dijahatin orang bukan sekedar omongan, bukan sekedar pukulan fisik, enggak, bahkan dilemparin kotoran. Rasulullah marah enggak? Itu hatinya bisa lembut apa tuh? Lembut banget. Kita aja kadang dimarahin orang, diapain orang, langsung hati kita sakit. Langsung maunya balas, langsung maunya bentak-bentak segala macam. Nah ini nggak boleh. Jadilah kata Habibullah Haddad, kalau pengen dicintai Allah, pengen dapat yang orang yang baik, sebaik-baik hati, maka jadilah hati yang lembut dan bersih dari kebatilan. Penyakit hati buang-buangin. Kenapa? Karena sesungguhnya pandangannya Allah adalah hati.
Jadi dibuang-buangin yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, ya, dan keraguan serta segala macam kejahatan. Hayatin kebenaran, ikutin kebenaran, ya, dan petunjuk serta berbagai kebaikan dalam jalan yang sesuai dengan arahan, sesuai dengan ustadznya ngomong apa, gurunya ngomong apa, ikutin. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih tahu kita bahwa kita harus begini, yang meninggalkan yang ini, udah ikutin. Imtithalul awamir wajtinabul nawahi, mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Wahai kata hidup di dunia, mau ngikutin siapa lagi? Kalau bukan Allah, kalau bukan Rasul yang kita ikuti, siapa lagi? Innal anbiya lam yuladu dinaran wala dirhaman walakin yarithul ilm. Ya, mereka para nabi dan para rasul nggak pernah mereka mewariskan harta, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Kalau kita nggak mau ngambil ilmunya mereka, yang mau kita ambil ilmunya siapa lagi? Para nabi nggak punya harta, warisan harta itu nggak ada. Ya, punyanya warisannya ilmu. Maka kita ambil ilmunya, kita amalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian hati yang hitam. Bukan. Dalam hadis disebutkan hati itu ada 4 macam. Hati yang kosong dan di dalamnya ada pelita yang terang. Itulah hati orang ya, kosong tapi ada pelita, ada cahaya yang terang. Itu orang mukmin itu. Kalau ada lagi hati yang hitam terbalik, yaitu hati orang kafir yang terikat pada pembungkusnya, yaitu hati orang munafik. Dan hati yang lapang berisi iman dan sifat munafik. Ya, nah ini. Jadi hati itu ada macam-macam. Ya, ada yang kosong, isinya cuma cahaya. Ada yang kebalik, hatinya hitam. Itu orang kafir. Ada yang terikat pada pembungkusnya. Ya, hatinya kayak nyangkut gitu bu sama pembungkusnya. Kayak ada makanan nyangkut sama bungkusnya. Orang munafik. Orang munafik gayanya Islam tapi sholat kagak, puasa kagak, ngakunya Islam. Ya, ini munafiknya. Bungkusnya Islam padahal mah enggak, kosong, kagak. Itu adalah munafik dan hati yang lapang berisi iman dan sifat munafik. Ini harus hati-hati juga. Ini dari sifat-sifat yang nggak baik. Perumpamaan iman di dalamnya adalah seperti kecambah toge yang dipanjangkan oleh air tawar, sedangkan perumpamaan sifat orang munafik di dalamnya adalah seperti luka yang diperluas oleh nanah. Ya, nah ini hati-hati nih. Iman itu seperti itu. Ya, kalau mau ditambah ya kayak toge, kasih air, kasih matahari, nambah naik ke atas kan gitu. Ya. Tapi kalau orang munafik dia kayak luka yang diperluas oleh nanah, tambah besar lukanya segala macam. Ya itu kalau emang dia munafik, sholat bukan karena Allah, sedekah bukan karena Allah, luas-luasin apa ya, luas-luasin luka aja, bukan pahala yang dia buat, bukan. Ya, tapi kalau orang mukmin ya enggak, dia orang yang beriman. Jadilah kita orang yang beriman, benar-benar jauhin sifat yang enggak baik. Sifat sombong, sifat ria, sifat iri, dengki, hasut sama orang, jangan. Jangan jadi orang yang munafik, jadilah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Terus tambah bersih. Jadi orang kalau emang punya iman, dia nambah. Nah, orang tuh kadang iman itu naik, kadang tuh turun. Gimana usah kalau lagi turun? Datang ke majelis kayak gini, naikin ini iman. Datang ke majelis, ke tempat maulid, tempat hadroh, tempat baca burda atau apapun, kemudian ada kajian di situ, itu menambah iman kita, menambah hati kita dicas sama di dalam majelis itu. Karena kalau turun rahmat, turun segala macam di tempat itu. Ya, belum lagi kalau ada ceramahnya, ya, yang disampaikan di pembacaan kitab atau pelajaran atau kalam salafus saleh atau apapun, nah itu tambah lagi ngecas. Jadi kalau iman lagi drop, jangan ke tempat-tempat yang nggak baik, datang ke tempat-tempat kayak ini. Insya Allah jadi tambah baik. Dari kalau ngomong ya udah cuma hilang sebentar doang, balik lagi, begitu lagi, bermasalah lagi, nggak dapat solusinya. Tapi kalau di tempat kayak gini kita minta sama Allah, ya Allah saya ada masalah, ya Allah mudah-mudahan Allah selesaikan, Allah kasih jalan keluarnya.
nyebutin ini gitu. Ya, bisa jadi dengan berkahnya orang banyak yang hadir, masalah kita digampangin oleh Allah, dimudahkan sekali. Paham? Paham. Kemudian maka mana yang lebih unggul di antara kedua materi itu akan dikuasai. Ya, mau yang baik atau yang buruk dilihat, ya tergantung. Kemudian aku katakan, nampaknya hati yang terakhir ini adalah sifat orang-orang yang banyak berbuat kesalahan dan kelalaian di antara kebanyakan kaum muslimin. Ya, dalam hadis disebutkan pula bahwa iman itu nampak atau kelihatan dalam hati berupa sinar putih, kemudian bertambah hingga hati menjadi putih seluruhnya. Dan seluruhnya sifat orang munafik nampak di dalam hatinya berupa noda hitam, kemudian bertambah hingga hatinya menjadi hitam seluruhnya. Kami mohon kepada Allah keselamatan dan kematian dalam Islam bagi kami dan kaum muslimin. Seluruhnya iman itu bertambah dengan terus-menerus mengerjakan amal baik dan memperbanyaknya disertai dengan keikhlasan karena Allah. Ya. Jadi orang kalau udah di hatinya putih itu terus nanti akan tambah banyak. Ya. Tapi kalau udah di hatinya hitam, kalau emang langsung dihapus ya udah bisa. Ya. Di dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-hasanat tabu as-sayyi'at. Ya. Kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Apa hadisnya? Al-hasanat yudhibuna sayyi'at. Iya, al-hasanat yudhibuna sayyi'at. Ada juga hadis yang semuanya diikuti dengan langsung gitu. Kalau emang punya keburukan, ikuti dengan kebaikan yang dapat menghapusnya secara langsung. Ya, contohnya apa? Kita misalkan mukul orang, ya, atau ngambil barang. Ya, ini tangan harus melakukan maksiat. Ya, kan ada noda di hati. Ya, titik hitam. Jangan titiknya ditambah, akhirnya jadi hitam semuanya. Ya, jangan. Tapi apa? Langsung dihapus, diganti dengan kebaikan. Berarti caranya gimana? Tangannya dialihin untuk sedekah. Habis tadi ngerjain suatu yang dosa, ya, kemudian istighfar sama Allah, bertobat sama Allah, kemudian tangannya dipekerjakan untuk sesuatu yang baik, maka Allah menghapus dosa yang hitam tadi, langsung sedekah. Maka habis melihat sesuatu yang haram, langsung lihat Al-Quran atau lihat sesuatu yang baik. Mau mulut habis ngomongin orang yang nggak baik, langsung istighfar atau baca ya. Maka kayak itu bisa menghapus secara langsung kalau dengan dia istighfar dan bertobat dan diikuti langsung dengan perbuatan kebaikan. Paham? Jangan sampai udah hitam sampai udah penuh satu hati hitam semua. Ya, kalau udah hitam semuanya maka udah susah. Lama-lama jadi keras. Kalau udah keras nggak bisa, nggak terima nasihat. Makanya ada orang yang begel banget dikasih tahu nggak mau dengar. Dinasehatin itu gimana Ustazah? Jangan lepas doa, ngedoain terus. Karena nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kali aja Allah merubah hatinya, ya Allah yang kali berkurung, ya Allah yang akan bolak-balikan hati, ya Allah balikin hati dia keras banget, dia susah banget dibilangin. Ubah ya Allah hatinya dia biar jadi lembut. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Ya Allah Ustazah saya ngomong sama dia udah capek deh menurut saya. Udah dikasih tahu begini gak dengar juga, udah begini gak dengar juga. Bebal banget gitu. Ya, kayak hatinya udah keras banget disuruh lagi, apalagi maunya bunuh diri aja kerjaannya. Ada yang begini. Makanya gimana? Kita minta sama Allah, doa terus sama Allah. Ya Allah mudah-mudahan ya Allah. Ya. Al-14 itu makanya dibilang kita minta sama Allah keselamatan dan kematian dalam keadaan Islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Jangan lupa ya, iman bertambah dengan mengerjakan amal-amal baik serta keikhlasan. Adapun sifat munafik maka bisa bertambah dengan mengerjakan amal buruk, yaitu meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang diharamkan orang munafik nih. Mengerjakannya amal buruk, disuruh dia ngomong jujur, dia malah bohong. Disuruh orang ngomong baik, dia ngomongin orang yang jelek. Sama orang nggak bisa
baik, jahat mulu, julitin orang mulu. Hatinya apa? Kalau ngomong kasar mulu, nggak bisa lembut, nyakitin orang mulu. Nih, orang munafik, janji nggak ditepatin, dikasih amanat, khianat. Dia ngomongnya selalu bohong. Nah ini tanda-tanda orang munafik. Bukannya bertambah lagi, tambah dia mengerjakan amal buruk, meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang diharamkan. Nabi SAW bersabda, barang siapa melakukan satu dosa, timbullah di hatinya noda hitam. Jika ia bertobat, hatinya menjadi besar. Jika ia tidak bertobat, noda itu bertambah hingga hatinya menjadi hitam. Ya, maksudnya kalau dia tobat, hatinya jadi besar, ya kemudian nodanya jadi kayak kecil, lama-lama dia tobat hilang. Tapi kalau dia nggak tobat, itu kayaknya hatinya yang masih digodin, nodanya yang tambah banyak, jadi nutupin hati. Makanya dikatakan orang kalau habis melakukan kemaksiatan langsung buru-buru tobat istighfar. Makanya dalam Al-Quran itu udah jelas, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sama orang yang tawwab, bukan taubah, tapi tawwab. Tawwab itu mubalaghah, berlebih-lebihan. Allah kan nggak suka sesuatu yang berlebihan, makan berlebih-lebihan, gak suka. Tapi kalau berlebih-lebihan dalam taubat, Allah yuhibbut tawwabina. Allah suka orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam bertobat. Dikit-dikit tobat, dikit-dikit tobat, dikit-dikit minta ampun sama Allah. Allah suka tuh kayak gitu. Kenapa? Karena dia ya Allah balik lagi ke Allah, ya Allah sayangnya orang manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa, dikit-dikit maksiat lagi, dikit-dikit nyakitin orang lagi, minta ampun lagi sama Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehari berapa kali bu tobatnya? 70 kali dikatakan. Ada yang mengatakan dalam berat 100 kali. Apa salahnya Rasul? Apa maksiatnya Rasul? Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehari itu bisa sampai 100 kali tobat, 70 kali. Padahal cuma amalan-amalan yang Rasulullah nggak bisa kerjain, kayak mau sholat duha nggak sempet. Baru mau sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Amal Rasul karena ada utusan datang, ada ini, ada tamu, ada segalanya. Rasulullah memilih sampai ada dulu udah melewatkan. Rasulullah istighfarin bu taubat perkara itu juga. Dan kita yang habis bohong, habis ngomongin orang, habis nyakitin hati orang, habis ngomong kasar, ngomong ini, ngomong itu, walau kita maaf, walau tobat sama Allah, walau istighfar, kayak berasa, ya udah sih. Nah ini kita, makanya dibilang bertobat lah, balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kenapa? Biar hatinya kita jadi bersih terus. Kalau datang ke majelis lagi ditumpahin rahmat, lagi ditumpahin susu, hatinya itu buka, udah bersih terus dia nampung. Kalau udah hatinya kebuka tapi isinya kotor semua, ini yang turun susu nampung apa enggak? Enggak nampung. Apa yang terjadi? Luber. Yang susunya luber, enggak nampung. Orang penuh sama apa? Hitam, kopi. Tapi udah gelasnya dibuka, mau diisi susu, nampung deh, kosong nih, atau diisi yang baik-baik, tambah cahayanya, tambah segala macam, sampai susunya berwarnanya lain, gitu, sampai mengkilat-mengkilat, karena mutiara segala macam, tambah baik, tambah bagus hatinya, gitu, paham? Jadi kalau melakukan dosa langsung buru-buru bertaubat. Itulah noda yang dimaksud dalam firman Allah SWT. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Di surat Al-Mutaffifin. Apa yang diusahakan dari sesuatu yang jelek itu menutup hati mereka. Dari noda di kita. Tiada yang lebih buruk dan lebih berbahaya atas manusia di dunia dan akhirat daripada dosa. Nggak ada yang bahaya, mau manusia kayak mau binatang kayak mau apapun itu selain dosa-dosa. Kenapa dosa-dosa kita ini bawa kita sampai di akhirat, sampai nanti hidup kita. Karena dosa
Yang penting kita hidup kita ngelakuin dosa apa enggak, itu yang jadi masalah. Jangan kita repot sama orang. Ayo dia ikut sama saya, makanya kita jauhin dia, makanya nggak usah deket-deket sama dia. Nah gitu. Jadi bikin dosa biar apa? Biar jadi bergaul sama mereka, biar jadi benar sama mereka. Udah kamu tuh gaya kita aja lah, arisan ibu-ibu apa contohnya ya, ibu-ibu yang high class, kemudian arisannya arisan tas, sosialita, ya tasnya harganya Ember. ember berarti ya ratusan juta, ya kemudian uangnya dari mana? Suaminya nggak ada, suaminya nggak ada uang, akhirnya dia menjual itu, akhirnya dia demi apa? Demi popularitas, demi status, demi segala macam. Dia dipanggil sama orang ini, saya ibu saya ini orang yang punya, ya saya juga bisa arisan tas, arisan ini. Nah ini nggak penting nih, ya malah menjual kita menuju dosa, sama suami jadi berantem, sama jadi bohong, sampai menjual diri kita demi uang segala macam, ya bebas. Ya nggak benar yang kayak gini. Jadi jangan sampai ya ini. Bilang tidak ada yang lebih buruk daripada dosa. Tidaklah yang ditimpa bahaya dan gangguan kecuali dari sebab dosa ini. Ya, kita ini kadang ya banyak masalah, banyak cobaan, banyak segala macam. Ya, ini katanya dibilang tidak lain tak bukan kecuali dari dosa ini kita sendiri. Karena kita kurang dekat sama Allah, kita kurang minta sama Allah, Allah uji. Apalagi kadang nih kita suka lupa sama Allah, maka Allah ingetin kita nih, ibu diingetin, bu bilang gitu, kemana aja, kok lupa doa sama saya, padahal saya kangen banget, ibunya kangen, makanya kasih cobaan, disentil sama Allah, jangan sampai kita nunggu disentil, ya. Atau apapun itu karena dosa-dosanya kita melakukan dosa apa karena anak kita yang melakukan hal-hal yang tak baik, karena apa yang dosanya hati-hati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Hati-hati. Ya, dosa kita bisa juga karena sebab diri kita sendiri. Oleh karena itu, orang mukmin harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari dan menjauhi apa? Dosa. Dengan sekuat tenaga. Ya, sebisa mungkin jangan keikutan hawa nafsu, jangan keikutan sama syaitan, jangan keikutan sama teman yang ngajarin keburukan. Ya, kita harus bisa ngelawan, karena ngelawan diri kita, ngelawan hawa nafsu nggak gampang, susahnya bukan main. Nah, jadi di dalam sini, ya apa yang menimpa kita itu adalah dari perbuatan tanganmu sendiri. Jika ia melakukan suatu dosa, maka ia harus segera bertobat kepada Allah. Karena Allah SWT menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan dosa-dosa serta mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, makanya kalau makin dosa buru-buru taubat, Allah suka sama orang yang tobat. Yang nggak tobat, maka dia termasuk orang yang zalim. Ya, dan Allah tahu apa yang kita kerjain, walaupun kita tobat astagfirullah, ya Allah maafin saya, kalau usah pakai disebut saya habis menjual diri, Allah pun tahu. Ya, saya habis maling, saya habis ngambil ini, ngambil itu, nggak usah disebut, Allah pun tahu. Ya, Allah pun paham, kan gitu. Ya, jadi udah jalanin aja, yang penting dia bertaubat. Ya, jelas. Paham. Jadi banyakin Taubat. Ajarin anak-anak ibu, anak-anaknya kalau ngelakuin apa melanggar, suruh dia tobat. Sekali-sekali suruh sholat tobat. Dia tahu, ya. Sholat tobat berapa lagu? Dua. Suruh sholat tobat. Habis bohong, habis dia ngapain, habis dia mukul temannya, boleh nggak kamu kayak gitu? Nggak boleh. Dosa. Tobat kamu sama Allah.
Ya, istighfar berapa kali? 100 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali. Ya. Terus sholat taubat, kalian bilang sholat taubat. Ajarin sholat taubat gimana? 2 rakaat. Jadi bukan kita doang, anak-anak diajarin mereka pada sholat taubat. Kemudian mereka mereka menganiaya diri mereka hingga menyebabkan diri mereka ditimpa murkanya Allah dengan mendurhakainya. Kemudian terus melakukannya dan tidak bertobat. Ini orang-orang yang zalim nih. Ya, mereka menganiaya diri mereka, ya maksudnya apa? Dengan dosa-dosa yang menyebabkan diri mereka ditimpa murkanya Allah. Ya, mereka mendurhakai Allah, nggak ngikutin perintahnya Allah. Ya, malam-malam di diskotik dengan perempuan, laki-laki perempuan, kemudian mabuk-mabukan segala macamnya. Terus dilakukan kayak gitu nggak taubat, ya udah mereka sendiri yang akan mendapatkan akibatnya. Padahal Allah SWT menyuruh mereka bertobat dan berjanji menerimanya serta mensifatkan dirinya dengan itu, ya taubat. Allah mensifatkan dirinya dengan orang yang suka. Nah ini memang Allah berfirman yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mengampuni karunia, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya kita kembali. Ya, makanya dia bilang Allah tuh suruh kita taubat. Ya, dan Allah pasti menerima taubat kita kalau emang taubat kita taubat yang Serius. Serius, taubat nasuha, serius. Ya, taubat bukan taubat Sambal. Kenapa sih bilangnya taubat sambal? Pedas makan lagi. Oh gitu. Lagi gitu. Pedas makan lagi. Tahu pedas makan lagi. Tahu sakit perut makan lagi. Tahu beranak sakit makan. Namanya taubat sambal gitu ya. Ya jangan sampai taubat kita kayak gini. Atau kita udah punya gini. Gak apa-apa nih saya ngelakuin kayak gini, nanti saya tinggal taubat. Ini gak boleh. Kecuali emang kita kejeblok misalnya, ya Allah saya udah ngomong ini yang kebawa lagi bohong lagi, begitu lagi. Maka gimana kalau emang nggak sengaja, ya itulah terus untuk bertobat. Namanya manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa, jeblos lagi, jatuh lagi. Tapi bukan sengaja, ya kilap gitu, ke bawah setan, ke bawah hawa nafsu. Tapi kalau emang sengaja, nggak apa-apa kali ya. Sekali-kali saya mah minum bisa stres, saya minum udah sebentar doang. Ya, kita habis ini saya tobat kan? Boleh kayak gitu? Ya, boleh. Ya. Padahal Allah janji loh untuk menerima taubat siapapun, orang yang melakukan dosa apapun, mau dia berzina, mau dia mencuri, mau dia bunuh orang, ya mau bunuh orang sekalipun, ya. Ada seorang yang nanya nih sama seorang ulama, ya, dia udah pembunuh kelas kakap. Nanya sama ulama, dia udah membunuh, dia nyamperin satu ulama, wahai syekh, saya udah bunuh 99 orang. Saya harus gimana nih? Ya saya berarti dosa ya. Saya tuh harus gimana? Oh iya, enti kamu ini dosa besar. Ya, kamu jangan-jangan masuk di hari neraka, langsung ditebas saya. Jadi berapa? Dia namanya ulama yang satu lagi. Wahai syekh, saya telah membunuh 99 plus 1 orang ulama. Jadi 100 kepala saya tebas. Hukumnya saya gimana? Ya Allah, Allah itu baik. Allah penerima taubat. Gak apa-apa yang kemarin ya udah. Oh gitu, 100 orang nih saya tebas. Ya, gak apa-apa. Allah baik. Allah yuhibbut tawwabin. Allah suka orang-orang yang bertobat. Minta ampun dia sama Allah. Insya Allah ampun. Kamu hijrah, ngomongnya baik-baik, dia langsung mau. Ya. Jadi ini tergantung, kita pun nggak bisa nilai orang, oh dia ini ahli maksiat, dia ini ahli nggak bisa gitu juga, yang ahli neraka, dia nggak gitu, ya. Tapi harus pelan-pelan. Ya bisa jadi dengan omongan kita, omongan yang baik-baik, dia bisa masuk dalam hidayahnya Allah, ya dalam jalannya Allah, dalam hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah suka orang yang berlebihan dan bahkan menerima taubat siapapun. Gitu. Ya, maka renungkanlah ayat ini dan makna-makna mulia serta makna-makna lembut yang dikandungnya, yang menimbulkan rasa takut dan harapan. Dan selain itu,
tidaklah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah ini ya, kita kalau pelajaran itu udah yang setiap apapun yang terjadi pada diri kita itu semua adalah takdir dari Allah. Ambil pelajaran dari setiap kejadian, ada hikmahnya bagi orang-orang yang mau mengambil ibrahnya, mau mengambil pelajaran. Ya, silakan ibu ambil pelajaran dari setiap apapun yang terjadi. Dari pelajaran ini, dari pelajaran hidup, ya, dari pelajaran kemarin ustadz yang viral, ya, ambil pelajaran. Kenapa? Kok dia bisa ngomong gitu? Apa yang terjadi? Dampaknya apa? Ternyata Allah menaikin derajatnya tukang teh, Allah menuruni derajatnya si pemuka agama. Itu bisa aja semudah membalikan telapak tangan dengan dia ngomong kayak gitu. Ambil pelajaran beberapa. Oh ternyata Allah kalau mau naikin orang umroh, ini kan dinaikin umroh nih, satu mangkeh nih, ya. Subhanallah, dinaikin umroh, anak siswa segala macam semudah itu, ya. Oh ya, dikasih duit 100 juta. Kalau mau dikasih rezeki itu, ya, semudah itu. Ada hikmah-hikmah yang bisa diambil, ya. Dan juga yang hikmahnya apa? Jadi mau jadi orang, mau orang baik, orang enggak, mau jadi pemuka agama enggak, jaga bisa. Jangan suka ngatain orang, ya. Walaupun itu bercanda, walaupun itu gimmick, walaupun apapun itu enggak pantas, ya. Ngomong kayak gitu tuh kak kasar. Jadi harus hati-hati sama mulut sama lisan. Bisa jadi itu nyakitin hati orang. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina tauba tasil likulli hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal khilani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au zirati au suhba wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadla wa juda manna la bintisabi minna bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi ala habbi wa alihi wa sahbihi ala subi walhamdulillahi fil barri wa tanari asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'duna fid dunya